فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang duduk di dalam salat. Sunnah duduk di dalam salat pada asalnya dengan duduk kaifiyah bagaimana indahnya arif. Kaifiyah duduk iftirash. Taib dilakukan pada duduk apa saja? Taib yaitu pada semua duduk, berarti di dalam salat kecuali pada salat yang ada dua tasyahud, maka untuk tasyahud yang kedua duduknya tidak iftirash. Itu mudahnya. Berarti duduk di antara dua sujud, duduk di tasyahud awal atau duduk pada salat yang cuman ada satu tasyahud saja, semuanya sunnahnya adalah iftirash. Nah, dan tata cara iftirash itu ada berapa? Indahnya Muhammad aja. Tata cara duduk iftirash. Satu saja. Nah, yaitu dengan menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, yaitu telapak kaki maksudnya. Dan jari-jari dihadapkan ke kiblat. Kemudian pengecualian tadi dari sifat duduk yang iftirash ada satu kondisi, yaitu pada tasyahud akhir. Pada salat-salat yang memiliki dua tasyahud, namanya duduk apa? Zaid, duduk tawarruk. Untuk duduk tawarruk ini ada berapa sifat? Ada dua sifat. Yang pertama, pertama, seorang duduk dengan pantatnya, kemudian kakinya diletakkan di bawah betis kaki kanan, kaki kiri diletakkan di bawah betis kaki kanan, kemudian kaki kanan posisi tegak. Nah, kemudian sifat yang kedua, Raihan. Baik. Nah, bedanya untuk sifat yang kedua, kaki kiri telapaknya diletakkan di antara betis dan paha kaki kanan, diselipkan. Kemudian untuk telapak kaki kanan dihamparkan, tidak ditegakkan. Ini sifat yang kedua yang ditentukan oleh hadis siapa? Untuk sifat tawarruk yang kedua ini, indak ya syukran, Abdullah ibn Zubair dalam Sahih Muslim.
Kemudian mengenai sifat tangannya. Sifat tangan ketika duduk di antara dua sujud dzikri, di mana tangannya? Duduk di antara dua sujud. Di mana tangannya diletakkan? Di mana yang jelas? Di mana berarti? Di bawah paha, selipkan gitu. Maka ungkapannya dicatat kemarin apa? Di paha yang dekat dengan lutut. Ya, bukan di atas lutut, di bawah paha. Bingung. Karena daerahnya cuma di situ apa? Lutut, setelah itu paha. Cuma paha kan dari taib atas sampai dekat lutut itu paha semua. Taib. Nah, kalau beli ayam kan ada paha atas, paha bawah. Ya. Taib. Nah, kalau kalian menggambarkannya, ungkapkan seperti yang diungkapkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kedua tangan diletakkan di paha yang dekat dengan lutut. Ya, di paha dekat dengan lutut. Baik. Dengan jari jemari dibuka, tidak digenggam. Kemudian untuk duduk tasyahud, maka posisi tangan di mana? Indak ya Ahmad. Nah, perhatikan. Nah, untuk letak kedua tangan ketika tasyahud ada dua kaifiyah. Yang pertama, kedua tangan diletakkan di paha. Nah, yang kedua, di lutut dengan mencengkeramkan tangan kiri. Tangan kiri mencengkeram lutut, dipegang di lututnya, tangan kiri. Sedangkan, yang tangan kanan, itu di ujung, di lututnya. Paham? Adapun yang tadi yang awal yaitu di paha. Tentunya paha pada posisi yang cukup dekat dengan lutut, tapi masih di areal paha. Jadi dua sifat diingat, di paha atau di lututnya pas. Ya. Ini tentang letak kedua tangannya. Baru posisi tangan tersebut untuk tangan kiri jelas apa? Tangan kiri dibuka. Kalau pas di lutut berarti dicengkeramkan ke lutut. Nah, kalau di paha berarti diletakkan di paha. Sedangkan tangan kanan posisinya bagaimana? Indak ya Jabir. Baik. Tiga cara itu ungkapkan dengan satu kata dulu. Posisi apa? Nah, tangan kanan pada posisi membuat isyarat dengan jari telunjuk. Baik. Baru kaifiyah tangan kanan tersebut ada tiga sifat kalau dirinci ketika membuat isyaratnya. Bagaimana rincinya? Yang pertama, saya membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jari. Berarti apa? Jari yang lain sisanya, dua jari yang tersisa digenggam dan membuat isyarat dengan jari telunjuk. Baik, kaifiyah yang kedua. Baik,
menggenggam ibu jari, menggenggam 3 jari, yaitu jari tengah, jari manis, jari kelingking digenggam. Kemudian jari telunjuk membuat isyarat dan ibu jari diletakkan di bawah jari telunjuk. Baik. Yang ketiga, menggenggam semua jari dan menyisakan jari telunjuk untuk sebagai isyarat. Baik, itu diingat-ingat. Belajar mengungkapkan. Nah, dipahami apa yang dipahami diungkapkan. Baik, dan menggambarkan masail untuk mengurutkan itu penting. Sekarang kita lanjutkan. Yang ke-12, qauluhu wa minha as-salatu wa tabriku ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ala Ibrahim wa ali Ibrahim fit tasyahhudil awal. Di antara sunnah-sunnah dalam salat yaitu yang diucapkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, di antaranya adalah bersalawat dan mendoakan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad, serta kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim pada tasyahud awal. Dan ini telah kita lewati. Nah, bahwasanya itu yang rajih, bahwasanya tasyahud awal pun disunahkan dan lebih utama untuk membaca salawat Ibrahimiyah. Qala syarih wafaqahu Allah taala, ay fa yusannu lil musalli an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil awal kama fit tasyahhudil akhir. Maksudnya itu disunahkan bagi orang yang salat untuk membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal, sebagaimana juga pada tasyahud akhir. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha wa fihi fayad'u rabbahu ay an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam thumma yanhadu wa la yusallim. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, padanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, kemudian bangkit dan tidak salam. Ini menunjukkan apa dilakukan bukan pada tasyahud akhir. Waqtarahu jam'un min ahli al-ilmi minhum asy-Sya'bi wa Ibnu Hubairah wal Ajurri wa min al-mu'asirin Ibnu Baz rahimahumullahu jami'an. Dan pendapat ini dipilih oleh sederetan dari ahlul ilmi, di antaranya Imam Asy-Sya'bi, Ibnu Hubairah, Imam Al-Ajuri, dan dari kalangan mu'asirin yaitu Syekh Ibnu Baz rahimahumullahu taala jami'an. Dan itu telah kita bahas bahwasanya itulah yang rajih berdasarkan keumuman perintah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini perintah apa? Untuk menggabungkan antara salawat dan salam. Kalau hanya membaca tasyahud bacaannya itu tidak terkandung padanya salawat, hanya ada apa? Salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka butuh untuk kita menambahkan salawat sebelum bangkit. Baik. Kemudian yang ke-13, ad-du'a fi tasyahhudil akhir, berdoa pada tasyahud akhir. Ai ba'dal ityani bit tasyahhudi wa bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil akhir. Maksudnya yaitu setelah membaca bacaan tasyahud dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Fa yas'alullaha 'azza wa jalla min khairid dunya wal akhirah. Kemudian dia meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan di dua negeri, baik di dunia maupun akhirat.
silahkan meminta, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengabulkan permintaan hamba-hamba yang dikehendakinya. Lima warada fil Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thumma liyakhtar minal mas'alati ma syaa. Berdasarkan riwayat yang datang dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian pilihlah dari permintaan-permintaan yang dikehendakinya. Dan hadis juga ada dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqad dzakarna tarafan min tilkal ad'iyah fi dars at-tasi', dan telah kami sebutkan sebagian dari doa-doa tersebut dalam pelajaran yang ke-9 dan dulu telah kita bahas. Misal seperti doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis siapa ini? Indaka Rifki. Nabi mengajarkan doa ini kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan diwanti-wanti la tada'anna dubura kulli shalah, jangan sekali-kali engkau meninggalkannya. Menunjukkan pentingnya doa ini. Kemudian Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga doa penting yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Hudzaifah. Kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Indah ya Abdullah Batam, ikra. Baik, barakallahu fikum. Ini di antara doa yang sangat penting. Setelah doa apa? Permintaan perlindungan dari 4 perkara, juga ditambahkan doa ini. Kemudian ketika masih ada waktu imam belum salam, maka perbanyak doa yang lain dari doa-doa yang kita inginkan terkait hajat duniawi ataupun hajat akhirat. Banyak doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Minta surga, minta dilindungi dari siksa neraka. Doa permintaan ampunan untuk orang tua penting. Nam rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ma'ruf, yang sudah terbiasa di lisan baca. Nah, kemudian sunnah yang ke-14, al-jahru bil qiraati fi salatil fajri wa salatil jum'ah wa salatil idain wal istisqa wa fi raq'atainil ulayaini min salatil maghribi wal isya. Sekarang sunnah terkait masalah cara membaca. Karena membaca dalam salat ada 2 cara, yaitu jahar dan sir. Membaca keras dan membaca lirih. Disunahkan untuk membaca jahar keras bacaan, yaitu pada salat subuh dan salat Jum'ah, serta 2 salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian pula pada salat istisqa dan pada 2 rakaat yang pertama pada salat maghrib dan isya. Demikian pula pada salat apa yang belum disebutkan? Pada salat kusuf. Antum tambahkan wa kadzalika fi salatil kusuf. Demikian pula pada salat kusuf disunnahkan untuk mengeraskan bacaan. Wal israru bil qiraati fi dhuhri wal asri wa fi thalithati min al maghribi wal akhirataini fil minal isya. Dan membaca lirih pada salat zuhur, salat asar, dan pada rakaat ketiga pada salat maghrib, dan 2 rakaat terakhir dari salat isya. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala fi kitabihil Mughni, al-jahru fi mawadi'il jahri wal israru fi mawadi'il israr mujma'un ala istihbabih. Membaca jahar keras
Dan kadar minimal jahar yaitu ketika telinga kita mendengar bacaan kita. Ini adnal jahar. Yaitu apa? An yusmi'a al-musalli nafsahu. Dia memperdengarkan dirinya sendiri. Jadi suaranya kedengaran di telinganya sendiri. Ini adnal jahar. Jahar yang paling minim. Nah, sunnahnya adalah mengeraskan pada tempat-tempat yang disunnahkan untuk dibaca keras dan membaca lirih pada tempat-tempat yang di situ disunnahkan membaca lirih. Nah, ini disepakati tentang kesunahannya. Terus dalilnya apa? Wal aslu fi dzalika fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi dasar dalam hal itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabata dzalika binaqlil khalafi anis salaf, dan telah sabit yang demikian itu dengan penukilan khalaf dari salaf mereka, terus dari generasi ke generasi. Qala wa amal adillatu ala mawadhi'il jahri wal israr fa katsiratun fi sunnah. Adapun tempat-tempat dalil-dalil yang menunjukkan dengan tempat-tempat jahar dan israr itu banyak di dalam sunnah. Kahadithi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu fi sahihain qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Seperti pada hadis Jubair bin Mut'im dalam sahihain, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat maghrib dengan surat At-Tur. Wa li hadis Khabbab radhiyallahu anhu annahum kanu ya'rifuna qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati adh-dhuhri wal 'asri bittirabi lihyati. Adalah dulu para sahabat mengetahui bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur dan asar dengan bergoncangnya, yaitu bergerak-geraknya jenggot beliau. Ini menunjukkan beliau membaca keras atau lirih. Iqbal membaca lirih, karena mereka tidak mendengar bacaannya, cuman tahu dari gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak-gerak. Ini juga dalil bahwasanya membaca lirih bukan berarti di batin, tapi membaca lirih itu tetap dengan menggerakkan lisan dan mulutnya, yaitu mengeluarkan huruf-huruf dari makhraj tapi tidak sampai keluar suara. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Qira'atus sir. Nah, adapun sekedar membaca di batin, maka ini belum masuk kategori qira'ah al-masyru'ah. Tidak masuk dalam kategori qira'ah yang disyariatkan, belum dihukumi membaca, belum dihukumi melafadzkan. Maka tidak sah, kawan. Kalau seorang baca Fatihah cuma di batin, tidak sah salatnya. Dia harus menggerakkan lisannya, menempatkan huruf-huruf pada makhrajnya, dikeluarkan tapi tidak keluar suara. Ini kalau pada yang israr. Baik. Kemudian yang ke-16, qira'atu mazada minal fatihati minal Qur'an. Membaca bacaan yang lebih, itu sebagai tambahan dari bacaan Al-Fatihah. Atau dengan kata lain, yang membaca surat-surat setelah membaca surat Al-Fatihah ini pada rakaat pertama dan kedua. Makanya dikatakan dalam syarah ay fi rak'atainil ulayain, pada dua rakaat yang awal. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala fi kitabihil Mughni, inna qira'atas surati ba'dal Fatihati masnunun fi rak'ataini min kulli salatin. Sungguhnya membaca surat dari surat-surat Al-Qur'an setelah Al-Fatihah itu disunnahkan dalam dua rakaat dari setiap sholat. Kalau itu lebih dari dua rakaat, maka yang ditambahkan surat setelah Al-Fatihah ya rakaat pertama kedua saja. Kalau itu cuma dua rakaat, maka jelas ya keseluruhan rakaat sholat tersebut membaca apa? Membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah, la na'lamu fi hadza khilafan, kami tidak mengetahui dalam masalah ini khilaf. Kemudian untuk salat malam, maka pada semua rakaat disunahkan untuk membaca apa? Surat setelah Al-Fatihah, walaupun itu
dia melakukan kaifiyah yang lebih dari 2 rakaat secara langsung, misalnya 3 rakaat langsung, 5 rakaat langsung, maka tetap setelah Al-Fatihah disunahkan membaca surat yang lain. Dan ini ijma'. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.